Guys, jadi kali ini kami kelompok 1 kelas KA akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput buku lewat Slims dan memberikan pengetahuan atau mengenalkan Slims pada kalian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Liring Gento Sudayana dengan nomor presensi 17 NIM 202144068857. Dan selanjutnya Saya Radiana Lita, NIM-nya 206214604804. Perkenalkan, nama saya Apanusa Sabila Fidausya, NIM 22146068841, absen 1. Halo, nama saya Lailatul Oktavia Indah, nomor absen 25, NIM 20146068332. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satu Putra Wahyudi. NIM saya 200214606868. Saya absen 28. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke pengenalan Slims di Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan video perkenalan fitur-fitur yang ada di dalam Slims 9 Boolean, di mana Slims 9 Boolean ini merupakan Slims versi terbaru yang baru saja launching tahun ini. Di sini saya sudah menginstal Slims 9 Boolean. Bisa kita lihat dalam beranda terdapat menu di bagian laman atas kanan yang menampilkan informasi, berita, bantuan, pustakawan, area anggota, dan bahasa antarmuka. Jadi, menu-menu pada Slims 9 Boolean ini tidak disembunyikan seperti pada versi Slims sebelumnya. Dengan template Opaque klasiknya, menu tersebut dapat diakses di bagian laman kanan atas. Selain itu, di Slims 9 Boolean ini, menu login admin pustakawan juga dihilangkan demi keamanan pustakawan. Selanjutnya ada laman informasi, yaitu laman yang berisi informasi singkat tentang perpustakaan. Kita dapat mengisi alamat, nomor HP, hingga koleksi yang tersedia di perpustakaan. Jadi, untuk mengubah konten laman ini, kita bisa melalui laman administrasi Slims. Selanjutnya ada laman berita atau menu berita, yaitu laman yang berguna untuk menyampaikan berita kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Dengan adanya laman tersebut mempermudahkan pustakawan dalam menyampaikan suatu berita atau mempromosikan perpustakaannya. Selanjutnya ada menu bantuan atau laman bantuan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan secara sederhana tentang bagaimana melakukan pencarian. Jadi, untuk user yang kebingungan bisa langsung menuju dan menelusuri di laman tersebut. Selanjutnya ada laman pustakawan atau menu pustakawan yang menyajikan informasi profil dari pustakawan. Jadi, pemustaka bisa mengetahui pustakawan referensinya siapa dan pustakawan sirkulasinya siapa. Itu bisa ditampilkan di laman ini. Selanjutnya ada menu anggota atau laman anggota. Area anggota yaitu tempat login anggota perpustakaan dengan fasilitas di mana mereka dapat melihat transaksi peminjaman koleksi baik yang sudah lampau maupun koleksi yang masih berjalan atau yang masih aktif saat ini. Selanjutnya ada laman menu bahasa antarmuka, yaitu kita bisa mengubah bahasa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya memakai bahasa Indonesia. Dalam laman bahasa tersebut terdapat 14 bahasa dalam pemilihannya. Selanjutnya bisa kita lihat
ada penapis bibliografi yang ditampilkan berdasarkan nomor klasifikasinya. Jadi, untuk sistem indeks pencariannya itu terdapat fitur indeks pencarian berdasarkan subjek-subjek yang ada. Nah, di sini ada beberapa pilihan subjek yang menarik yang bisa kita cari. Lalu pada bagian di bawahnya terdapat fitur koleksi buku yang paling populer, yaitu buku yang sering dipinjam dari koleksi perpustakaan. Fitur ini sangat penting sekali bagi perpustakaan, karena perpustakaan dapat melihat koleksi yang paling diminati oleh para pemustaka. Jadi hal tersebut nantinya bisa juga digunakan sebagai referensi dalam pengadaan buku atau referensi untuk para pemustakanya. Selanjutnya ada fitur koleksi baru dan diperbarui, yaitu fitur di mana terdapat daftar koleksi terbaru dan update koleksi terbaru perpustakaan. Selanjutnya ada fitur penikmat koleksi perpustakaan, yaitu fitur yang di dalamnya terdapat penghargaan perpustakaan pada para pemustaka yang rajin berkunjung dan membaca di perpustakaan dengan menyediakan tempat untuk menampilkan nama dan foto pemustaka tersebut. Selanjutnya ada fitur informasi lokasi perpustakaan, yaitu fitur yang mempermudahkan pemustaka mengetahui letak perpustakaan tersebut. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, login laman administrasi SLIM itu ditiadakan di bagian menu laman atas karena demi keamanannya. Jadi, untuk masuk ke laman administrasi, kita bisa mengklik salah satu tampilan menu dari menu di atas pojok kanan dalam beranda. Di sini saya mengklik menu informasi. Dan mengganti kata Libio dengan tulisan login. Nah, nantinya akan muncul halaman login berupa nama akun dan kata sandi. Di sini saya akan mengisinya dengan nama akun admin dan kata sandinya admin. Nah, di sini juga ada fitur baru SLIM 9 Bulian, yaitu berupa fitur lupa password. Untuk mempermudah pengguna SLIM yang lupa password bisa mengklik fitur tersebut. Yang nantinya dalam fitur tersebut akan memasukkan alamat email pengguna yang nantinya digunakan untuk mengganti password atau mereset passwordnya. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman login. Saya akan mengisi nama akunnya admin dan kata sandinya admin. Selanjutnya akan masuk ke tampilan backend SLIM-nya. Lalu fitur yang paling mencolok di SLIM 9 Brilliance ini yaitu fitur bibliografi yang berupa copy katalog Win. Dari copy katalog Win itu kita bisa mengcopy katalog dari perpustakaan nasional atau dari perpustakaan lain yang formatnya sesuai dengan yang tersedia di SLIM tersebut. Contoh,
di Perpustakaan Nasional memakai MARC SRU. Nah, di MARC SRU itu ada fitur baru bibliografi, di mana dari fitur tersebut akan diketahuan aktivitas apa yang dilakukan dan bisa mengetahui kinerja dari perpustakaan dalam mendeskripsikan data buku. Selain dari Perpustakaan Nasional, kita bisa copy katalogin dari perpustakaan lain lewat P2P Service. Dengan P2P Service, kita bisa simpan di katalog kita, dan kita juga bisa menyimpannya dengan cara mendownloadnya. Selanjutnya ada fitur calculation atau sirkulasi, yaitu fitur yang mereservasi proses peminjaman, pengembalian koleksi, manajemen denda, dan penyimpanan histori peminjaman anggota. Selanjutnya ada fitur membership atau keanggotaan, yaitu fitur yang menyimpan informasi detail para pemakai atau pemustakanya, dan fitur tersebut merupakan fitur pembuat kartu anggota yang dilengkapi dengan barcode untuk transaksi peminjaman. Selanjutnya ada fitur master file, yaitu kumpulan reservasi yang digunakan oleh streams. Selanjutnya ada stock tag atau inventaris koleksi, yaitu fitur yang meliputi pelaporan untuk semua modul-modul yang tersedia, di antaranya seperti laporan judul, laporan items koleksi, laporan keanggotaannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur sistem, yaitu pengaturan sistem meliputi seperti nama perpustakaan, logo perpustakaan, bahasa yang digunakan dalam SLIM tersebut, dan berbagai pengaturan sistem SLIM tersebut. Selanjutnya ada menu reporting, yaitu fitur di mana kita dapat melihat beberapa orang yang mengakses koleksi perpustakaan kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada serial control, yaitu manajemen terbitan berseri, fitur yang meliputi manajemen data langganan dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa fitur-fitur yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai fitur yang ada di SLIM 9 bulian. Ya, jadi guys, selanjutnya teman-teman masuk ke halaman beranda dari aplikasi SLIM sendiri. Jadi teman-teman langsung aja ke area anggota, kalian klik aja. Nah, itu kan ada link di atas, kan ada tulisan member. Nah, itu member sendiri kalian ganti aja dengan login, karena itu akan menuju ke laman masuknya admin. Jadi kalian masukkan akun admin, nama akunnya admin, kata sandinya kalau saya 1-9. Nah, setelah itu masuk aja, kalian akan dipindahkan ke halaman admin sendiri. Nah, teman-teman langsung aja masuk ke fitur bibliografi. Nah, untuk selanjutnya akan muncul laman seperti ini. Kalian klik aja tambahkan bibliografi baru. Itu untuk memasukkan data buku baru. Kali ini saya akan masukkan novel yang berjudul Milea Suara dari Dylan. Nah, untuk
selanjutnya penulis sendiri, kalian tambahkan penulis di button yang ada warna birunya. Author name-nya kita ketikkan PD Baik. Nah, itu tetap personal name. Nah, kalau sudah benar pasti akan muncul pop-up yang berwarna hijau. Selanjutnya pemuatan tanggung jawab. Nah, pemuatan tanggung jawab sendiri itu biasanya penulisnya sendiri. Jadi kita langsung aja ketikkan PD Baik. Nah, selanjutnya ada edisi. Nah, edisi sendiri ini kebetulan kan novelnya Dylan itu kan ada 3 sekarang. Jadi Milea sendiri itu edisi ketiga. Jadi kita tuliskan angka 3. Nah, untuk selanjutnya itu info detail khusus itu digunakan non buku seperti map, terus koran gitu. Dan selanjutnya ada pembuatan batch code. Itu kita pilih ke tambahkan pola baru. Klik. Selanjutnya teman-teman langsung aja klik yang button tulisan menyimpan yang atas. Oke, udah bisa. Nah, untuk pilih pola kalian pilih yang tadi udah dibuat, pilih itu aja. Terus jumlah barangnya 100. Jadi nanti tulisannya itu bisa POOO1S gitu. Jadi sampai 100. Terus untuk GMD sendiri kalian pilih aja, kalau buku itu teks. Dan untuk jenis konten, tipe media, jenis operator, frekuensi itu kalau itu nggak usah diisi, nggak apa-apa karena itu buat jenis yang RDA. Selanjutnya ISBN atau ISSN itu biasanya ada di bagian belakang buku. Selanjutnya penerbitnya sendiri ini di sini Pastel Books. Nah, kalau belum ada kita klik add new. Kita klik aja langsung, terus tahun penerbitan 2016. Jadi kita langsung ketikkan aja 2016. Oke. Terus tempat penerbitan ya itu di mana buku itu diterbitkan tempatnya. Jakarta, kalau kita di Jakarta. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemeriksaan. Jadi gitu, kita tulis aja 360 halaman. Untuk judul seri sendiri terus kita tulis aja Milea Suara dari Dylan. Terus klasifikasinya itu kita tulis 899.221.3 itu buat novel, dan nama pengarang PID 3 huruf awal. Selanjutnya huruf pertama novelnya. Selanjutnya ada subjek. Nah, kita inputkan aja perpustakaan. Sisipkan ke bibliografi. Selesai bahasa Indonesia. Abstrak itu biasanya di belakang buku. Selanjutnya kita masukkan cover bukunya yang sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, selanjutnya ada tambahkan lampirkan file, itu opsional. Lalu ada data biblio yang terkait, itu kayak judul buku apa aja yang berkaitan dengan novel tersebut. Jadi ada Dylan 1990 sama Dylan 1991. Selanjutnya insert to bibliografi. Teman-teman langsung klik simpan aja, itu udah bisa, datanya udah ke input ke aplikasi Slims.
Terima kasih. Ya, oke guys, selanjutnya teman-teman langsung balik aja logout ke halaman dashboard, teman-teman ke halaman ke fitur home. Lalu teman-teman ketikkan judul yang sudah tadi di input, yaitu Milea. Setelah itu enter, nah akan muncul judulnya. Itu tandanya teman-teman berhasil menginputkan buku tersebut. Kita juga bisa lihat detailnya, disediakan 100 buku. Teman-teman juga bisa add to basket. Jadi teman-teman harus login dulu di member area. Kita ketikkan member ID-nya 5, langsung passwordnya juga, satu enter login. Nah teman-teman langsung aja ke halaman home. Nah teman-teman ketikkan judul yang tadi yaitu Milea, teman-teman add to basket. Oke, nah berhasil. Terus teman-teman coba cek keranjangnya. Nah udah ada Milea suara dari Dylan, berarti itu tandanya sudah bisa dan teman-teman berhasil. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.